Hai gengs, gimana? Puasanya lancar nggak? Sekarang nih gue syutingnya baru abis beduk buka puasa. Duh, seneng banget ya kalau bikin video bulan Ramadan. Hatinya tenang nih, nggak ada yang gangguin gitu. Nama juga setan nggak pada diikat. Jadi nggak ketakutan. Vibes-nya nih kita bisa chill-chill sambil ngopi enak kali ya. Makanya biar kita juga semangat gitu kan. Nanti nih lanjut begadang sampai sahur. Tetap harus semangat nih menjalani hari selama bulan Ramadan. Makanya kita bikin es kopi kekinian yuk. Ya kalian juga pasti tahu kopi favorit gue apaan. Apalagi kalau bukan tea kopi gula aren. Caranya kalian tuangin aja satu sachet tea kopi gula aren. Abis itu seduh dengan air panas kira-kira seperempat gelas ya sampai bubuknya larut semua dan aduk hingga rata. Dan biar tambah segar kayak es kopi kekinian kita tambahin es batu sama susu UHT cair gengs. Udah deh, es tea kopi gula aren siap diminum. Bener-bener seger dan enak banget nih buat buka puasa kayak gini. Emang deh, tea kopi gula aren rasanya paten, bikin semua jadi pengen. Pokoknya nih, selama bulan Ramadan, menurut gua sih kalian harus banget nyetok yang namanya tea kopi gula aren. Biar semangat terus puasanya. Soalnya ya, khusus di bulan Ramadan ini, ada tea kopi spesial nih edisi Ramadan gift pack yang bisa kalian dapetin di supermarket terdekat. Ya kalau kemasannya cantik begini kan cocok banget dijadiin hampers nggak sih? Apalagi ada promo juga tuh, buy to get one. Duh, Masya Allah enak banget, gengs. Bener-bener emang ya, tea kopi gula aren lebih paten, lebih keren. Nah, sekarang es tea kopi gula arennya kan udah jadi nih. Berarti kita mulai ngomongin hantu lagi. So guys, ini tuh cerita dari teman kita namanya Alden. Dan kejadian ini juga udah cukup lama sebenarnya. Dimana Alden mendapatkan apa ya, sebuah proyek perbaikan jalan di sebuah desa terpencil, pokoknya ada di daerah Sumatera Barat. Ya pokoknya biar akses ke desa-desa pembangunan infrastruktur lah begitu. Biar bisa gampang aksesnya dilewati sama kendaraan. Dimana jalan tersebut juga akan menghubungkan 3 desa sekaligus. Nah waktu kejadiannya sih istrinya katanya lagi hamil tuh 7 bulan. Makanya di awal nih istrinya melarang tuh si Alden untuk pergi-pergi karena mungkin emang feeling ya. Atau yang nggak mau ditinggal aja, namanya juga lagi hamil besar. Namun ya gimana, namanya juga kerjaan. Mau nggak mau. Ya kita nih harus bikin video. Mau nggak mau. Sehingga cerita aja udah ya, pergilah tuh Alden sama 2 orang kantornya buat survei dulu nih. Pokoknya ada namanya Heru sama Toge. Nama panggilannya itu tahu nggak kenapa? Coba singkatan Toge. Biasanya tuh jadinya tongkol gede. Maksudnya dia punya ikan tongkol yang gede kali di rumah, begitu kita harus positive thinking nih puasa-puasa. Lah habis kita dikasih ceritanya begini, dijelasin juga begitu. Mau gimana lagi? Nah pokoknya kantor mereka itu sebenarnya dari Lampung, gengs, ke daerah Sumatera Barat kan hampir jauh tuh dari ujung ke ujungnya. Singkat cerita aja lagi lah ya, seharian tuh udah hampir katanya selama 20 jam perjalanan darat. Bayangin lu 20 jam gitu ya. Tepos tuh pantat ya. Apalagi katanya desa ini tuh berada di sekitaran pegunungan, gengs. Jadi naik tuh. Dan akses jalannya kan masih rusak ini, makanya mau dibenerin. Hingga sampailah mereka di desa A nih, desa yang pertama. Di sini karena ada 3 desa, kita sebutannya desa A, B, C aja lah ya, udah biar gampang. Nah pas sampai di desa A itu keadaan mau udah malam 20 jam. Jadi mereka nginep dulu di sana. Dan baru besok paginya memang niatnya mau melanjutkan ngeliat tuh ke desa B terus ke desa C. Yang mana itu makin ke atas lagi, desa B ke atas, C makin di atas lagi. Nah warga desa A sih menyambut mereka dengan baik. Apalagi kan karena tahu juga ya jalan mereka mau diperbaiki nih, biar akses ke bawah tuh ke perkotaan dari desa A ini bisa semakin mudah dan semakin bagus. Sampai mereka malam tuh di desa A nggak ada apa-apaan. Semua tampak normal. Paginya juga ada yang tuh sholat di masjid di sana berjamaah sama warga desa. Kalau Heru ini emang katanya nonis ya, dan Toge ini sih Islam, tapi ya tahu sendiri, KTP doang. Habis sarapan segala macam, mereka masuk survei tuh foto-foto dan masih ngecek di area desa A ini. Cukup lama karena kan harus detail ya, sampai sekitar jam 12 siangan. Habis itu ada acara ya, istirahat lagi namanya juga jam 12. Barulah dari situ lanjut ke desa B. Nah dari desa A ke desa B ini udah nggak bisa naik mobil katanya, gengs. Cuma bisa naik motor karena ya aksesnya memang belum memadai. Ada jembatan ya, juga jembatannya itu masih dari bambu gitu yang cuma bisa dilalui sama motor. Makanya di sana kan tujuannya sekalian mau bikin semua akses tuh jalannya termasuk jembatan juga. Jadilah mereka ini naik 2 motor, minjem sama warga sana. Karena memang udah koordinasi lah sama ketua di situ. Alden dibonceng sama Heru, sedangkan Toge naik sendiri. Jalan nih ngeng, sampai ke desa B. Di sana mereka ya survei lagi, bla 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 bla, sampai sekitar jam 3-an. Dan mungkin karena seneng ya nyambut ada tamu gitu kan, orang yang mau jalanin jalan mereka gitu kan. Emang karena proyek pemerintah tempat juga. Jadi sama mereka, Alden sama yang lain ini tuh dijamu, disuruh makan dulu tuh di rumah kepala desa yang di desa B. Ya kalau nolak kan nggak sopan ya, apalagi udah dijembrengin makanan gitu, ya udah jadinya makan dulu. Tapi mereka kan nggak bisa lama-lama karena harus lanjut ke desa C nih, desa yang ketiga. Nah tapi di situ warga desa B kayak agak kaget gitu. Oh, jalanannya dibenerinnya sampai mau ke desa C. Ya Alden bilang, ya iyalah semuanya kan biar merata. Ntar iri yang desa C. Ditanya lagi tuh, yakin sampai ke sana-sana gitu? Ya Alden kan nggak ngerti ya maksudnya gimana. Makanya kan mau survei dulu, memadai apa enggak. Di situ warga desa B katanya saling lirik-lirikan gitu. Sampai akhirnya bilang, itu kalau di desa C soalnya aneh-aneh. Makanya memang biasanya warga di desa B itu nggak mau berinteraksi sama mereka. Jangankan berinteraksi, orang-orang dari desa C untuk masuk ke desa B aja biasanya nggak diterima. Kalau memang tidak ada keperluan yang penting ya.
Dan kalau pas-pasan di jalan gitu ya, misalkan mau sama-sama turun ke kota, itu orang pada suka takut gitu kalau ketemu sama orang-orang dari desa C. Nggak mau ngomong, nggak mau ngajak interaksi pokoknya. Loh, emangnya kenapa? Si Heru nanya dong pastinya. Warga di situ bilang, kalau tanah di desa C itu tuh terkutuk. Nah, pas dengar begitu, si Alden mah masih santai-santai aja. Dia berpikir, mana ada sih yang namanya kutu-kutukan? Ya mungkin semua itu cuma hanya kepercayaan dari warga desa. Namanya juga kan orang desa ya, suka mempercayai hal-hal macam seperti itu. Jadi dimaklumin aja, nggak ditanggepin. Akhirnya karena takut kesorean, mereka lah pamit. Warga desa B itu cuma bilang, ya udah hati-hati, jangan malam-malam pulangnya. Nanti pokoknya sebelum maghrib balik lagi ke sini ya. Ya dalam hatinya Alden kan juga maunya gitu, tapi ini dari tadi ditantang buat makan dulu, jadinya lama. Akhirnya mereka jalan tuh sekitar jam 3:30. Pertimbangannya emang gak bakal lama. Karena kan kalau ke desa C ini, desa yang terakhir, ibaratnya tinggal sisa aksesnya aja dari desa B ke desa C. Udah jalurnya diteliti situ aja. Selebihnya emang ya udah. Dan katanya akses ke sana juga nggak ada ngelewatin jembatan dan sebagainya. Jadi emang jalur darat aja. Jaraknya pun nggak begitu jauh dari desa B ke desa C. Kalau desa B ke desa A tuh lumayan. Namun ternyata pas dijalanin, aksesnya bener-bener susah. Masih banyak rumput-rumput tinggi yang sampai harus kayak diterabas gitu ya. Karena jarang dilewatin nih kayaknya nih. Toge aja sampai bingung, ini jalannya bener apa enggak sih? Tapi di sekitaran situ terlihat nih banyak pohon-pohon yang dililit kain hitam, gengs. Yang menandakan ya bener berarti di sekitar situ ada kehidupan nih, bukan salah jalan. Tapi kecil banget jalanannya. Sampai kayak masuk-masuk hutan gitu. Tapi abis itu ya, abis keluar dari hutan, ada kayak sebuah tanah lapang yang luas gitu, kayak macam buat main bola. Soalnya kayak nggak ada apa-apaan. Cuma ada satu pohon gede, tapi itu juga udah pohon mati ya. Nggak ada daunnya, gengs. Jadi kayak batang kering doang gitu loh. Dan di sekelilingnya, itu kayak aneh banget ya. Masa kayak ada banyak orang-orangan sawah, kalian tahu kan? Tapi ditancap-tancapin tuh di tanahnya. Masalahnya kan tadi kita udah bilang ya, nggak ada tanaman apapun di sekelilingnya. Macam sawah atau kebun, atau biasanya kan kalau ada orang-orang sawah kan, ya di sawah namanya juga orang-orang sawah. Baru sadar kita. Cuma ada satu pohon mati doang gede. Nah, tapi bentukannya agak berbeda dengan orang-orang sawah. Sama sih begini, pakai jerami, tapi palanya itu kayak dari batok kelapa, gengs. Mirip kayak jelangkung, tapi versi gedenya gitu, ditancapin ke tanah, berjejer gitu di sekitaran pohonnya. Tapi pada saat itu, pikirannya yang terlintas di Alden, cuman kayak, wah ini mah aksesnya susah nih, harus babat hutan, sama buat masukin alat berat tuh maksudnya kayak mobil-mobil juga repot ya. Cuma ya memang kan tugasnya dia di situ cuma survei doang buat laporan. Kalau nanti eksekusinya gimana ya ada lagi tim tuh yang nanganin. Sampai situ doang tuh tugasnya. Ya udah pas nyampe ke desa C, udah metain tuh jalannya bagaimana kan aksesnya. Tapi pas dilihat tuh dari kejauhan, Aden sama yang lain tuh bertanya-tanya. Terlihat tuh rumah-rumah di situ tuh udah pakai batu bata, udah pakai genteng sama keramik, gengs. Jadi kayak temboknya tuh di keramik. Ya bukan rumah gede sih, rumah desa biasa. Namun pertanyaannya kan, gimana itu cara bawa material-materialnya? Secara akses yang tadi mereka lalui kan begitu tuh. Ya karena udah sampai sana, sekalian bertamu lah. Yang mana ternyata orang-orang di desa C itu nggak pada tahu kalau jalanan akses ke desa mereka mau dibenerin nih. Pokoknya warga di sana tuh melihat Aden sama yang lainnya kayak dengan tatapan mencurigai gitu, gengs. Beda sama penyambutan warga desa A sama B yang welcome banget sampai dijamu gitu kan. Warga desa C ini kayak ketus-ketus gitu orangnya. Nah, first impression itulah yang membuat si Aden ini berpikir kayak, oh maksudnya ini kali ya, yang tadi diomongin sama orang-orang di desa B. Mereka tuh takut sama orang-orang di desa C karena emang ketus-ketus gitu. Sampai akhirnya ada seorang kepala desa di sana yang datang tuh, dipanggilnya tuh Ungku. Nyamperin Aden dan yang lainnya nih, nanyain ada keperluan apa. Ya Aden menjelaskan kalau dia mau survei lokasi untuk proyek pembangunan jalan desa. Dan si Ungku ini nanya lagi kayak disuruh siapa dan sebagainya gitu loh. Karena beber nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu masa. Ya makanya mungkin penyuluhannya itu ngasih taunya nih hanya sampai ke desa B. Makanya orang-orang di desa B juga nggak tahu kan tadi nanya kan, oh ternyata mau sampai ke desa C tuh jalannya. Ya tapi sama Alden akhirnya jelaskan tuh kalau ini emang proyek pemerintahan daerah buat program tuh pembangunan desa yang salah satunya adalah perbaikan jalan biar aksesnya menjadi lebih mudah. Ditolak, gengs, nggak mau si Ungku. Ada sama yang lain kan langsung kayak lihat-lihatan loh kok ditolak. Ya tapi itu kan memang bukan cakupan tugas mereka buat sosialisasi penyuluhan segala macem ya. Tugas mereka cuma literally itu survei, ngukur, ngecek lokasi buat laporan awal doang emang. Medannya tuh bagaimana. Namun di situ ya Heru nanya aja tetap nih kenapa alasannya nggak mau. Kan biar aksesnya lebih mudah, kalau turun ke kota jadi lebih gampang. Intinya katanya si Ungku ini nggak mau kalau pembukaan akses jalan itu berarti nanti akan merusak hutan dan sebagainya. Soalnya kan memang aksesnya tadi tuh masuk hutan, berarti kan memang harus dibabat. Oh ya udah dicatat aja tuh pendapat tersebut untuk di berita laporan. Namun kan itu konteksnya udah jam 5 sore ya pas mereka sampai ke desa C tadi ya. Alden nih belum sholat asar. Dia nanya lah, di sini ada masjid atau musola nggak? Di mana ya? Di situ si Ungku kayak terkejut, tapi diem aja nggak jawab. Si Alden nanya lagi gitu kan, kirain nggak denger gitu ya. Saya nih mau sholat asar, boleh numpang nggak di musola di sini gitu loh maksudnya. Dan dijawab sama si Ungku, kalau di sini katanya nggak ada musola, katanya begitu, gengs. Ya Alden langsung diem dan Toge kayak bisik-bisik kayak udah cabut yuk. Ya karena memang udah selesai juga kan tugas mereka. Cuma Heru nih Toto bilang, kita belum foto-foto nih, maksudnya keadaan desanya. Mereka kan baru di
perbatasan awal masuk tuh ya, belum masih ke dalam-dalamnya. Soalnya buat ngasih laporan nih biar clear gitu kan, memperlihatkan juga rumah-rumah di sana nih udah banyak yang pakai bata. Berarti kan nggak terpencil banget ya, jangan-jangan malah ada akses lain gitu buat mereka nih masukin bahan-bahannya. Ya udah minta izin tuh mereka buat foto-foto beberapa rumah yang ada di sana kan. Dan untungnya diizinin tuh sama si Ungku. Malah ditawarin makan juga tuh mereka. Jadi sepertinya si Ungku ini cuma yang nggak mau hutannya rusak aja karena pembangunan jalan. Tapi nadanya ketus gitu, terkesannya galak. Tapi ternyata ya baik tuh ditawarin makan juga. Nah Alden sama yang lain kan sebelum kesini tadi di desa B udah makan banyak ya. Jadi akhirnya mereka menolak secara halus. Dan Ungku juga gak keberatan. Beda pokoknya sama di desa B tadi yang udah dijembreng, udah disiapin makanan. Jadi mau gak mau ya ikut makan, gak bisa nolak. Ya udah mereka jalan kan nih, foto-foto beberapa rumah gitu kan. Terus nanya tipis-tipis ke warga sekitar sana. Ini bangunnya gimana gitu kan, pakai bata sama semen tuh ngambilnya dari mana bawanya? Dan mereka sih jawab, walaupun ya lagi-lagi dengan ada yang ketus, dimana katanya ya bawa manual gitu loh. Nah di situ Alden menyimpulkan kalau cara bicara dari warga ini emang begitu kali ya. Mungkin karena jarang berinteraksi juga sama orang luar, jadi cara bicaranya seragam, terkesannya kayak galak gitu nadanya. Namun kalau ditanya apa aja ya jawab. Nah Heru sama Toge kan agak terkejut ya. Di bawah manual sejauh itu gitu jalan gotong-gotong semen sama bata segala macem. Apa ya mungkin? Ya pokoknya kalau dari cerita warga itu tuh dari toko material yang ada di kota tuh ya dibawanya sih pakai mobil sampai pertengahan desa gitu ya. Jadi kayak di desa A itu kan masih bisa masuk. Terus setengah jalan lagi menuju sebelum desa B, udah tuh berhenti sampai situ tuh. Habis itu baru dibawa manual gotong royong sama warganya katanya begitu. Hebat banget itu, jauh gengs dimanapun juga. Tapi mendengar hal itu, Alden sama yang lain tuh makin tergerak untuk ya membuka akses jalannya karena kan kesian ya berarti orang begini susah banget hidupnya. Apalagi ternyata orang-orang di sana tuh nggak ada yang sekolah. Jadi anak-anak di sana tuh nggak ada yang sekolah, gengs. Ya mungkin karena aksesnya sesusah itu jauh. Nah, lagi ngobrol-ngobrol begitu ya, Alden nih ngeliat kayak ada bangunan kosong gitu. Kayak semacam apa sih, sanggar atau balai desa pertemuan, tapi yang nggak gede-gede banget. Kosong tapi terawat. Ditanya itu apa? Ya ternyata benar, itu katanya ternyata buat apa semacam acara rapat-rapat di desa. Atau kalau ada yang menikah tuh di situ. Dulu juga beberapa kali ada orang puskesmas datang tuh buat imunisasi gratis sih, susah banget gitu kalau udah ngomong gitu-gitu ya. Nah, pokoknya Alden jadi mikir, apa sholat di situ aja ya? Masalahnya kan nggak bakal keburu kalau misalkan dia mau asar ke desa B. Akhirnya Alden bilang buat numpang kamar mandi. Ya udah dikasih masuk tuh sama warga di situ. Alden wudhu kan, gitu kan. Pas udah keluar, dia ngeliat-liat tuh di sekitar rumahnya ternyata ada pajangan kepala kambing yang kayak diawetnya dipajang gitu di dinding. Ya dikira kan hiasan aja macam apa sih, kepala singa, macan gitu-gitu ya. Ya habis udah selesai wudhu gitu kan dari kamar mandi, si Alden bilang pamit ya. Pas mereka jalan, si Alden bilang kalau dia mau sholat tuh di balai situ sebentar ya, kalian lanjut foto-foto aja. Ya udah di situ kan nggak ada yang mikir apa-apa. Alden juga maksudnya nggak sampai masuk ke balainya, enggak gengs. Jadi di balai itu sekelilingnya tuh kayak ada teras. Nah Alden sholat di terasnya di luar. Cuma posisinya kayak agak di belakangnya gitu. Jadi nggak ngadep ke pemukiman warga. Dimana kalau di belakangnya tuh sebelahnya sananya langsung hutan. Dia sholat kan ya. Tahu-tahu dia ngerasa kayak ada angin gitu dari belakang. Nah baru rakaat pertama nih pas dia sujud terus bangun, arah sholatnya berubah gengs, muter. Jadi tadinya harus madep sana, tahu-tahu pas bangun gitu udah ngadep belakang. Di situ Alden kaget, tapi si Alden ini tuh termasuk rajin sholatnya. Di saat itu juga dia tahu nih ada hal yang nggak benar. Dan karena merasa kalau sholat itu adalah sesuatu yang khusyuk, yang sakral gitu ya baginya, Alden ini kayak bukannya takut malah jadi kayak agak marah. Jadi dia tetap masih sholat tuh sambil muter dirinya lagi ke arah kiblat yang benar. Dia kencengin lagi tuh doanya tuh. Dan abis itu ya sujud kedua, ketiga, keempat tetap benar tuh arahnya hingga selesai. Nah setelah itu Alden langsung buru-buru nyari teman-temannya buat bilang yuk kita pergi dari desa ini. Karena satu hal itu aja udah membuatnya tersadar kalau ada sesuatu yang aneh yang nggak baik di desa ini. Ya masa orang lagi sholat atau kiblatnya diputer kan kayak sesat bener ya. Tapi Alden di situ nggak bilang apa-apa. Jadi Heru sama Toge ini belum tahu apa-apa. Pas mereka mau pulang nih, motornya Toge kagak bisa di-starter. Sampai pas dicek ternyata bensinnya habis, rembes. Heru kan sampai bingung. Emang dari tadi lu nggak ngecek indikatornya nyala apa? Enggak. Ya ternyata pas lihat lagi emang indikatornya rusak, nggak nyala. Dan pas dibuka tangki bensinnya ya udah tuh kosong, rembes emang. Ya Toge masih santai tuh, dia bilang ya udah gue nunggu di sini aja dulu. Kalian ke bawah nyari bensin, nanti balik lagi ke sini. Cuma Alden yang merasa desa ini ada sesuatu, langsung bilang kayak enggak, kita turun bareng-bareng. Terus dia juga pakai masih ngide tuh mau ngambil bensin dari motornya dia, pakai selang gitu kan, transfer ke motornya si Toge. Lah cuman kan repot ya, harus minjem dulu tuh ke warga selangnya, yang emang ada yang mau minjemin, berarti kan nanti selangnya jadi bekas bensin. Lah udahlah nggak usah. Namun si Alden tetap nggak mau ninggalin Toge, karena feelingnya udah nggak enak deh semenjak tadi sholat atau diputer begitu. Menurutnya itu udah pakem banget tuh, udah kayak petunjuk kalau mereka tuh harus segera pergi. Alden ini bukan orang yang kayak sosok denial dengan keadaan yang jelas-jelas dialami sendiri. Cakep nih yang begini nih, nggak hodok gitu ya. Akhirnya dia bilang, udah
kita bonceng 3 aja kalau begitu. Misalkan nanti kalau ada tanjakan atau medannya sulit ya bisa turun sebentar gitu. Yang penting kita baliknya bareng-bareng. Motornya si Toge kita ambil besok aja sebelum pulang. Jadi rencananya mereka tuh harusnya memang hari itu nginep lagi di desa A, baru besoknya pagi-pagi pulang tuh. Ya Heru sampai nanya, kenapa lo cemas banget gitu lo kelihatannya. Tapi Alden tetap nggak mau ngomong tuh, takut yang lain jadi pada takut. Dan akhirnya bener ya udah mereka bonceng 3. Terus nitipin motornya Toge ke situ, yang bilang besok mau diambil karena kehabisan bensin. Nah mereka tuh pergi udah mau maghrib. Alden udah nggak enak aja. Udah mau maghrib nih. Baru sekitar 300 meteran. Motor mereka bannya kempes, pes. Si Toge bilang, lah ini mah keberatan sih. Jadilah mereka berhenti di tengah jalan. Maghrib, gengs. Alden udah lemas nih, apalagi cobaannya. Baru berkempesnya sekempes-kempesnya gitu. Jadi kalau dipaksain jalan juga susah. Palingan yang bisa ya naik sendirian, nggak berbonceng orang sama sekali. Toge bilang, ya udah yuk kita balik aja ke desa C lah, udah malam nih. Nginep aja berarti di desa C, besok pagi baru turun. Karena pas di posisi mereka berhenti emang paling dekat tuh ke desa C ya, ketimbang harus turun lagi sampai ke desa B. Namun Alden cemas banget di situ. Entah kenapa dia kayak spontan bilang, udah kita tetap ke desa B aja, turun, kita tenteng lah motornya. Ya tapi kan Heru kayak bingung ya sampai bilang, loh kenapa sih orang deketan ke desa Aceh lo? Bener kata Toge. Kenapa sih dari tadi lo gelisah banget? Ya akhirnya Alden cerita lah kalau dia merasakan sesuatu yang aneh di desa Aceh. Ditambah ya, teringat tuh sama wujengan dari warga desa B, yang sepertinya memang kita jangan menganggap itu semacam hal yang tidak serius deh, karena memang ada sesuatu yang aneh nih di desa Aceh. Ya udah Alden di situ juga cerita tadi pas sholat tiba-tiba arah kiblatnya tuh dirubah. Ah ya bener. Masa sih setan gangguin orang sholat gitu kan kata si Toge. Si Alden bilang soalnya memang di awal sholatnya dia tuh kayak buru-buru gitu, nggak khusyuk. Yang penting kan cepet-cepet karena pengen balik udah sore. Jadi emang kayak nggak bener gitu lah istilahnya sholatnya. Tapi pas ngalamin gitu tau-tau kiblatnya dibalik, dia langsung kencengin doa, langsung khusyuk. Abis itu ya udah nggak ada gangguan lagi. Baru ngomong begitu ya, tiba-tiba ada angin nih sampai pohon-pohon tuh kayak pada goyang-goyang gitu guys. Baru lumayan kenceng anginnya. Si Toge kan langsung kayak melihat gitu kan, bener nih. Angin begini kita jalannya sampai desa B. Alden juga sebenarnya sih ragu karena lumayan jauh itu kalau jalan kaki nuntun motor. Tapi ya udahlah mereka harus terus jalan gitu kan nuntun motornya. Lagi jalan begitu tahu-tahu semak-semak di sekitar mereka tuh kayak gerak. Tapi memang kondisinya masih ada angin yang berhembus-hembus ya. Sampai tahu-tahu di ujung jalan kayak ada itu apa kayak ada hewan gitu matanya merah nyala. Pas dia lihat lagi kayak macan nih, sapi hitam macan kumbang. Jaraknya dilihat waktu awal tuh masih jauh, jadi kayak masih kecil. Alden tapi kan langsung nyadar tuh sama yang lain tuh karena matanya nyala-nyala kayak kucing gitu. Di malam hari kan matanya kelap-kelip gitu ya. Toge kayak bisik-bisik, itu apaan? Itu macan. Alden sama Heru juga langsung berhenti gitu kan mematung. Dan macan itu yang awalnya kayak diem, lama-lama jalan pelan kayak ngendap-ngendap gitu. Sampai tahu-tahu mengeluarkan suara naung guys. Ya langsung pada ngintip, motor langsung ditinggalin. Mereka lari tuh ke arah sebaliknya. Dan macan itu ngejar. Kayak cepet banget ya namanya macan lari kan. Tahu-tahu nerekam Heru. Jadi Heru sampai diterkam gitu gengs. Macannya gede ternyata hitam gitu gelap. Dan Heru kayak teriak-teriak lah ketakutan. Alden sama Toge kayak nyari batu gitu. Apa yang bisa diambil terus ditimpukin atau ke macannya. Tapi di situ si Heru langsung malah digigit dan darahnya kemana-mana. Toge langsung lari tuh dan Alden juga ngikutin. Ngeliat begitu kan nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak ada alat buat bertahan juga. Mereka lari dan di belakang terdengar suaranya Heru tuh kesakitan. Alden langsung baca-baca doa tuh. Katanya memang ada bacaan doa kalau kita ketemu hewan buas. Dulu dia soalnya pernah tuh dikejar anjing terus baca doa itu, anjingnya terus lari ke arah lain. Ya cuma dia nggak tahu nih apakah mempan doanya sama macan. Pokoknya namanya juga orang panik ya. Sampai mereka lari dan tiba di desa C. Langsung minta tolong. Ya rame-rame warga di sana langsung pada bawa obor, bantuin balik ke lokasi tadi, gengs. Dan di sana mereka menemukan si Heru tuh pingsan di jalan. Cuma anehnya nggak ada darah sama sekali. Padahal kan tadi si Alden sama Toge ngeliat digigit darahnya muncrat ya. Ini nggak ada darah sama sekali. Tapi ya si Heru langsung dibawa tuh digotong sama warga. Dan motor yang tadi ditinggalkan juga dituntun balik. Namun ternyata pas jalan bukannya ke desa, Heru ini malah dibawa ke pohon gede yang ada tadi tuh di tengah lapangan. Dengan banyak orang-orangan sawahnya itu loh. Lah Alden kan nanya mau diapain ini? Kata orang sana mau dibangunin, mau disembuhin katanya begitu. Habis itu Heru digelitakin tuh di bawah pohon. Terus beberapa warga tuh nutupin orang-orangan sawahnya itu pakai kain hitam. Jadi kayak orang-orang sawah terus ditutupin pakai kain hitam kayak Dementor jadinya, gengs. Alden sama Toge kayak bengong aja gitu kan. Tahu-tahu ada yang bawa kambing ke situ. Dan di situ tahu-tahu kayak mereka melakukan ritual, kepala kambingnya disembelih lagi, gengs. Abis itu darahnya dikucurin ke pohon. Dan di situ si Alden sama Toge diminta buat ikut berdoa ke pohon juga supaya katanya temannya bisa dibalikin begitu. Dan tadinya Toge mau ikutan aja tuh, tapi dia langsung ditahan sama Alden. Dibisikin jangan itu musyrik. Yang jelas-jelas di situ ya Alden udah merasa aneh banget. Pas adegan yang beli kambing terus dikucurin tuh darahnya kayak ini apa deh? Dan kenapa juga si Heru tuh tadi dilihat diterkam macan kok nggak berdarah loh. Tapi abis melakukan ritual itu tahu-tahu si Heru sadar. Dia juga kayak kebingungan tuh. Abis itu barulah si Heru dibawa ke dalam desa, diistirahatkan di rumah warga. Alden sama Toge dipersilakan untuk menginapnya di balai sana tuh. Yang tadi tempat si Alden sholat, tapi
bukain pintu akhirnya boleh masuk. Ya Alden di situ bingung ya, dia harus gimana ya, mau kembali ke desa A juga nggak bisa, nggak ada motor, ditambah kondisi Heru tadi yang emang harus lagi butuh ditemenin. Akhirnya udahlah mereka nginep di desa itu. Alden sebenarnya berusaha positive thinking nih kalau ritual yang tadi dilakukan semacam mungkin ritual adat sana aja kali. Cuma masalah tadi sholat yang toto keputar gitu ya tadi sore, sama kejadian Heru diterkam macan tapi kagak ada darahnya, bener nggak logis, nggak bisa diterima akal sehatnya. Jadi Alden bener menaruh curiga nih sama desa ini nih. Ya pokoknya Alden sama Toge akhirnya tuh ke dalam si balai nih. Gak ada lampu loh gengs, sedangkan Heru tidur di rumah warga. Ya tapi maksudnya Alden sama si Toge nggak bermasalah, maksudnya tidur beralaskan lantai doang, nggak dikasih tikar atau bantal. Yang jelas pokoknya ada tempat istirahat lah. Nah di situ dia ngobrol nih sama si Toge tentang kejadian yang tadi. Toge sendiri juga merasa aneh kalau warga di situ tuh kayak ada yang aneh memang ya, tapi nggak tahu harus ngapain. Jadi ya paling yang bisa mereka lakukan nunggu sampai besok pagi baru bisa balik. Itu aja takut juga kalau di jalan nanti ketemu macan lagi. Cuma iya tadi kok jelas Heru tuh masalahnya tadi masih diungkit-ungkit nih. Si Heru diterkam macan kok kagak ada luka sama sekali. Ada luka ya gores-goresan karena terjatuh doang kayak di dengkulnya gitu kan, karena emang bebatuan. Tapi kan bebar digigit macan tadi lihatnya sampai muncrat. Toge bilang fix di sekitar sini kayaknya ada sihir-sihirnya gitu. Ya cuma kalau malam ini kabur gitu kan keluar takut juga, serba salah lah pokoknya. Kalau kalian di posisi mereka tuh gimana? Kalau gue sih ya nggak mau, jangan sampai ya kalian aja. Nah makanya di situ si Alden ngajakin Toge sholat. Kayak ya udah yuk kita sholat biar dilindungi. Ya maghrib tadi kan berarti si Alden udah skip nih nggak sholat maghrib. Dan karena Toge juga posisinya di situ ketakutan, akhirnya dia mau aja tuh diajakin sholat. Biasanya mah kagak pernah mau kalau diajakin sholat. Akhirnya mereka ke rumah yang lagi ditempatin Heru tuh. Maksudnya mau numpang kamar mandi, mau wudu. Waktu itu belum malam-malam banget, jam 9-an. Jadi dirasa ya mungkin belum tidur tuh orang rumahnya. Pas diketuk gitu kan, bener aja keluar tuh yang punya rumah nanya kenapa. Ya Alden bilangnya mau numpang toilet. Oh kalau mau numpang kamar mandi di rumah sana aja tuh. Ditunjukin rumah yang tadi emang sore-sore pas Alden numpang toilet wudu tuh. Ya Alden mah oh yaudah baik saya ke situ. Tapi dia juga mendadak mikir lah, emangnya di rumahnya dia nih nggak ada toilet. Kan sekalian Alden nih mau masuk ngecek adanya Heru juga. Kayak dioper gitu ke rumah yang lain gitu. Cuma ya udahlah. Ngetok lagi tuh Alden ke rumah yang ditunjukin tadi dan mau bilang numpang toilet, dikasih masuk tuh si Alden sama Toge. Awalnya Alden duluan gitu kan, wudhu, habis itu gantian Toge. Udah nih selesai nih, si pemilik rumah nih nanya, mungkin ngeliat si Alden sama Toge kan basah gitu ya habis wudhu. Mangga tuh, maksudnya kayak ngapain kalian? Atau kayak ngapain kali gitu, maksudnya gitu ya. Alden bilang mau sholat di balai. Si orang itu kaget dan langsung bilang kalau katanya nggak boleh beribadah di desa ini, nggak boleh gitu loh. Terus si orang itu langsung ngeludahin tangannya, terus dipeperin ke Alden sama si Toge biar bulunya batal kan kotor ya. Terus mereka diusir dari rumah. Lah aneh banget. Lagi-lagi si Alden bingung loh, kok begini, kenapa? Mereka berdua langsung balik lagi tuh ke balai. Tapi tahu-tahu di ujung jalan mereka ngeliat kayak ada sosok laki-laki hitam. Jadi kayak nggak pakai baju guys, pakai sarungan doang gitu, kulitnya gelap banget. Tapi kelihatan pakai aksesoris di kepalanya gitu kayak ada emas-emas. Ya soalnya kan itu keadaannya nggak ada lampu loh di desa itu. Jadi nggak kelihatan jelas, cuma kelihatan ada emas-emas kayak celing kayak nyala gitu loh, kayak waktu ngeliat si mata macan. Dalam hatinya si Alden itu siapa? Cuma pas ngeliat itu bulu kuduknya langsung berdiri semua tuh, kita juga langsung berdiri. Dan Toge juga langsung ketakutan karena rasa-rasanya lah itu bukan manusia nih. Diam aja gitu kan berdiri di tengah jalan. Toge langsung bisik ke Alden, balik yuk kita ke balai, balik yuk sekarang yuk. Ya balik tuh mereka ke balai. Dan Toge kayak udah ketakutan tuh ngeliat sosok itu tuh. Dia ngintip-ngintip gitu kan, masih ada apa enggak. Nah karena itu si Alden nih malah makin niat nih buat sholat karena dia takut. Maksudnya dia mau minta perlindungan, udah percaya aja jadi sama Tuhan gitu loh. Tayamum lah dia di balai itu. Cuma di situ Toge nggak mau ikutan karena kepikiran omelan orang yang tadi itu bilang katanya kan nggak boleh ibadah di desa ini, takut kenapa-napa. Ya tapi buat Alden itu aneh banget lah, masa orang nggak boleh ibadah. Dia tetap mulai sholatnya tuh dan berkhusyuk. Pokoknya sungguh-sungguh banget gitu loh. Baru rakaat pertama pas sujud, Toge tuh teriak ketakutan gitu. Tapi kan Alden nggak tahu ya, pandangannya kan namanya sholat tetap ke bawah ke lantai berusaha fokus. Sementara Toge ini langsung ngedeket tuh ke sampingnya tuh sambil kayak tutup mata. Namanya kan kalau sholat kelihatan nih di sini nih Toge tuh kayak langsung deket tutup mata. Sampai akhirnya udah selesai nih, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Ternyata di situ Alden melihat di sekeliling balai itu udah penuh sama makhluk-makhluk dengan kain hitam seperti yang ada di lapangan, gengs. Keliling itu penuh di luar jendela. Dan ada satu sosok hitam dengan wajah bertaring putih dengan mahkota emas. Jadi kayak orang gitu tapi setengah kayak kerak, gelap pokoknya, gengs. Waktu Alden ngeliat gitu, fix ini bukan manusia nih. Ya jujur Alden juga takut banget liatnya. Tapi abis itu dia langsung zikir, langsung doa gitu loh. Dan menyuruh Toge juga udah zikir aja, tutup mata, pasrah sama Allah kita, kata Alden begitu tuh. Karena saat itu dia juga nggak tahu ya harus ngapain lagi. Satu-satunya pegangan ya udah cuman punya Tuhan aja. Mau lari kemana? Warga juga begitu semua, aneh kan? Sholat aja nggak boleh, udah dibatali. Mau pergi dari desa itu juga malam-malam jauh ke desa B. Ada macan pula di tengah jalan, kan mikir ya udahlah. Pokoknya Alden sampai bilang kayak, ya Allah sepenuhnya saya berpasrah padamu. Apapun yang terjadi padaku malam ini hingga besok, saya percaya semua adalah takdir yang memang engkau kehendaki. Udah gitu aja, udah pasrah.
Walaupun ya tetap sambil gemeter ya, sambil merem gitu kan, terus zikir, terus doa. Dirasain juga Toge kayak nempel banget gitu kan, gemeteran gitu. Tahu-tahu ada suara-suara ribut di luar. Pas Alden melek gitu kan, sosok situ semuanya udah nggak ada. Dan suara ribut-ribut itu kayak makin jelas, kayak macam ada warga cekcok gitu loh. Ya karena merasa ada rame-rame, Toge langsung bilang kalau kita keluar yuk dari sini yuk. Maksudnya dari balai situ tuh, mumpung sosok tadi udah nggak ada, udah nggak kelihatan, dan ada rame-rame warga tuh yang lebih aman kan kalau kita misalkan di keramaian. Tapi pas mau berdiri aja si Toge juga kayak lemes banget gitu, susah kayak udah. Aduh, gemeteran dia. Ya, tapi akhirnya sampai mereka keluar tuh, dan ternyata rame-rame itu adalah warga desa A sama desa B yang pada datang nyariin mereka. Nyariin Alden sama yang lain. Jadi karena si Alden belum balik-balik, ini udah malam, mereka pada nyamperin. Dan pas mereka ngeliat si Alden, ditanya kan, kenapa Ajo nggak balik-balik pulang? Kayak, kenapa ada apa gitu? Kenapa nggak balik ke desa? Jadi mereka tuh khawatir mengira si Alden sama yang lain tuh ada apa-apa. Yang sebenarnya ya, emang ada apa-apa. Dan kehadiran dari warga A sama warga B ini tuh kayak ditentang sama warga desa C. Makanya mereka kayak cekcok gitu, ribut. Akhirnya di situ si Alden sama Toge langsung ditarik buat balik. Yuk ke desa A, kita balik bareng, katanya begitu. Ya Alden mah merasa alhamdulillah banget di situ tuh. Sampai bener nggak percaya ini beneran nih. Dia merasa diselamatkan sama orang-orang ini. Tapi kan temannya si Heru tuh masih ada di rumah tuh, di rumah warga. Akhirnya disamperin dan Heru ikut dibawa juga. Cuman si Heru tuh kayak kebingungan ekspresinya, macam kayak orang tidur, tau-tau ditarik, dibangun, disuruh jalan gitu loh. Pas keluar Gapura tuh dan ngelewatin tanah lapang, orang-orang Asao yang ada di sana tuh tadinya banyak ya, nggak ada hilang sama, cuma ada satu pohon gede guys. Ya cuma Alden nggak ngomong apa-apa sama warga yang lagi bawa dia. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya dibawa pulang sampai ke desa A tuh guys. Diboncengin naik motor, dan motor yang mereka bawa juga akhirnya diurusin lah pokoknya sama warga B. Jadi dari cerita yang dikatakan sama Alden tentang dia tuh ngeliat macan gitu warna hitam, semua warga desa A sama desa B tuh bilang kalau di lingkungan mereka kagak ada macan, apalagi yang warna hitam. Binatang liar yang paling ada tuh ya ular ada, babi hutan ada. Tapi kalau macan hitam nggak pernah ada, warga nggak pernah ada yang ketemu macan hitam. Makanya mereka bilang itu macan jadi-jadian. Dimana warga desa C itu tuh dinilai sesat sama warga desa A dan desa B. Makanya mereka nggak mau berhubungan dengan orang-orang dari desa C. Soalnya pertama, di sana nggak ada rumah ibadah. Dan mereka diketahui menyembah semacam pohon itu, yang pohon kering di lapangan, karena dipercaya di situ kayak ada penunggunya jin yang mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Dan udah ada beberapa orang dari desa A maupun desa B yang kayak semacam kedoktrin masuk ke desa C. Habis itu nggak pulang-pulang lagi, jadi menjadi warga desa C. Makanya kalau mereka ini ketemu atau pas-pasan sama orang dari desa C, warga desa A sama B ini nggak mau berinteraksi karena takut kehasut dan menjadi warga sana juga. Soalnya katanya Ungku nih, orang tertua di sana, dipercaya sama orang-orang desa A sama desa B itu ya pembawa pengaruh sesatnya itu, dia tuh ujung tombaknya yang membuat orang-orang di desa ini tuh disuruh nyembah pohon itu, jadi kayak macam nyembah berhala. Nah karena si Alden sama yang lain kan nggak balik-balik tuh, udah malam, warga desa A itu nanya ke desa B, dikirakan nginep di desa B tuh kemalaman. Tapi kan di desa B juga nggak ada. Wah nggak bener nih, mereka nggak mau Alden sama yang lain tuh kenapa-napa, karena kan Alden sama yang lain tuh sifatnya kesana pengen punya tujuan yang mulia ya, bangun jalan di desa mereka biar akses lebih mudah, jadi pengen semuanya tuh lancar. Makanya langsung disamperin ke sana, ramean keroyokan. Ya Alden berterima kasih banget karena sebelumnya waktu dia di balai kan dia udah diliatin tuh makhluk-makhluk di desa itu yang serem. Apa nggak tahu harus mau ngapain lagi. Udah nih pas malamnya mereka tidur di desa A itu ya, paginya bangun-bangun si Heru hilang, dicari-cari nggak ada. Nah warga desa A tuh bilang kayaknya Heru balik ke desa C, karena yang udah begitu, yang warga desa A sama desa B atau pergi ke desa C tuh. Soalnya kan dari ceritanya si Alden perkara si Heru udah diikutin ritual di pohon tuh yang pakai darah kambing. Akhirnya lagi-lagi ramean tuh ditemenin sama warga A sama warga B balik ke desa C nyariin Heru. Bener aja Heru di sana. Tapi waktu diajak pulang nggak mau si Herunya. Dia bilang katanya dia betah di sana dan merasa sudah pulang ke rumah. Sampai berantem sama Alden di situ karena si Heru ini nggak bawa balik nih lah. Si Alden kan kepala penanggung jawab ya, kalau ada apa-apa kan dia yang disalahin. Tapi Heru tetap nggak mau. Warga desa A udah bilang nih, udah susah nih kalau begini. Kejadiannya sama persis kayak warga mereka yang pindah ke desa C itu, ya udah nggak mau pulang. Ya dengan berat hati dan marah juga si Alden balik. Dia laporan ke kantornya dan berusaha juga bikin laporan ke kepolisian mengenai adanya dugaan aliran sesat. Tapi buat dibuktikan kan cukup susah juga ya, mana lokasinya ribet. Ya tapi akhirnya keluarganya Heru ikut membantu. Karena gimana pun juga kan itu keluarga ya. Sampai keluarganya Heru tuh ikut ke sana buat jemput. Dan mereka ini sempat ngabarin ke Alden kalau ungku-ungku ini tuh udah ditangkap, berhasil tuh akhirnya ditangkap. Namun sempat ada perlawanan dari warga sana, jadi dibelain sama warga desa C, geng. Termasuk Heru yang tetap nggak mau pulang loh. Keluarga sampai nggak bisa berbuat apa-apa. Dan singkat cerita, pembangunan jalan ini kan berlangsung dan tetap dibuat tuh jalan sampai ke desa C, dari desa A, B, dan C gitu kan. Dan karena cerita yang dilaporkan dan dialami sama Alden sendiri sama Toge sebagai saksi, sampai Heru yang menetap di sana nggak mau balik, udah tuh keluar dari kantor. Pohon yang tadi disembah-sembah sama orang di sana itu dibongkar, geng, alias diroboh. Ya. Tapi entah gimana kebetulan atau enggak ya, setelah pohon itu roboh, Ungku tuh dikabarin
mereka meninggal di dalam penjara. Warga desa C itu juga akhirnya diberikan penyuluhan agama secara berkala, sampai lama-lama nih beberapa warga yang dari desa A sama B yang pindah ke desa C tadinya, itu akhirnya pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Termasuk Heru yang akhirnya juga pulang, gengs, terus makin hijrah katanya sekarang. Dirinya sendiri kalau ditanya katanya mengaku itu kayak bener-bener apa ya, merasakan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Dia juga bingung kayak waktu itu kenapa bisa-bisanya dia gak mau pulang dari sana. Kayak ada bisikan-bisikan yang menyuruhnya tetap di situ. Dan setiap malam katanya waktu itu, ya kerjaannya kayak ritual tuh menyembah pohon tersebut, nutupin orang-orang sawahnya pakai kain hitam, dan melakukan doa-doa di depan pohon. Pakai sajian juga termasuk yang motong ayam, motong kambing, dan sebagainya untuk minta hal-hal yang sebenarnya ya kayak apa ya, sederhana macam kesehatan, kemakmuran tanah, yang gitu-gitu. Karena percaya atau enggak, di desa itu katanya nggak ada orang sakit, gengs. Selama Heru tinggal di sana kurang lebih 7 bulan. Iya lama, bayangin loh 7 bulan. Karena kan dari terakhir dia tinggal sampai akhirnya proyek berjalan itu kan proses ya. Ya ritualnya tiap malam begitu tuh. Paginya ya kain-kain tadi tuh dilepasin jadi kayak orang-orang sawah biasa. Dan selama itu katanya Heru nggak pernah ngeliat ada yang sakit. Malah katanya orang-orang tuh warga dari desa A sama B yang sampai akhirnya menetap di sana itu karena awalnya mereka sakit. Ada yang katanya matanya katarak atau susah jalan secara menahun gitu ya. Tapi abis berdoa di pohon itu sembuh. Makanya kayak banyak yang percaya dan menetap di sana. Cuma ya tetap aja itu kan jatuhnya musuh kayak nyembuh pohon. Malahan warga di desa C sana jadi kuat-kuat gitu katanya energinya. Lah bang rumah aja ngangkat bata sama semen segala macam jalan kaki itu kan. Namun lagi-lagi nggak tahu bener apa nggak, soalnya dari Eldennya sendiri tuh kayak dengar-dengar cerita aja kan. Namun setelah jalan udah dibangun, pohonnya udah dirubuhin, dan warga juga diberikan penyuluhan secara rutin. Akhirnya warga dari desa C itu tuh lama-kelamaan makin berkurang gitu kan, makin pada pindah semua ya. Hanya tinggal beberapa orang aja yang masih mau menghuni di sana. So itu guys, sama cerita kali ini yang mana memang katanya dengar-dengar di desa C itu udah dari dulu penuh dengan magis-magis yang emang udah lama gitu loh. Ya Alden tapi kan nggak menyangka ya dia bisa mendatangi tempat seperti itu. Dan sebenarnya ini ceritanya panjang, dalam artian waktu pembangunan jalannya ke sana itu juga banyak gangguan. Tapi kan bukan Alden yang mengalami secara langsung ya, yang mengalami itu ya tukang proyeknya langsung. Cuma karena itulah dipanggil nih beberapa pemuka agama dari luar desa ya, maksudnya bukan dari desa A, B, atau C, apalagi C nggak ada pemuka agama, untuk membantu proses pembangunan infrastruktur tersebut agar bisa berjalan lancar. Kan tujuannya juga nggak aneh-aneh, supaya akses mereka lebih mudah, listrik bisa masuk yang positif lah. Nah, dari situ juga makanya para pemuka agama ini tuh masuk ke desa C dan mulai memberikan penyuluhan. Ya, akhirnya orang-orang yang masih menetap di desa C itu juga bukan berarti akhirnya masih sesat. Mereka sudah berbaur dan berinteraksi dengan desa B dan desa A juga soalnya. Jadi harusnya sudah aman ya. Apalagi semenjak listrik masuk dan akhirnya ada penerangan di desa tersebut. Ya, sebuah pengalaman yang bermain blowing untuk Alden sendiri. Untungnya sih semua berakhir baik. Heru juga kembali ke rumahnya dan malah semakin taat dengan agama. Masya Allah, tabarakallah ya. Kalau endingnya begini kita senang nih, cakep nih, jangan yang serem-serem atau sedih-sedih mulu gitu loh. Kita Heru bakal di sana gitu, untungnya enggak ya, pulang. Dan di desa C-nya sendiri berarti udah nggak sesat ya. Pokoknya kan juga udah nggak ada. Pokoknya musik-musik begitu ya jelas salah lah ya gengs ya. Namun mungkin yang namanya orang desa kan kadang masih percaya tuh sama yang gitu-gituan. Dan hasutan dari Ungku juga tuh selaku pemimpin ketua dari desa mereka. Ya bener-bener Indonesia memang beragam banget. Masih banyak desa-desa yang lebih terpelosok, boro-boro masuk listrik. Jalan aksesnya juga masih terbatas kata si Alden tuh. Jadi ya Allahualam kayak masih mungkin ada cerita-cerita lain lagi tuh di desa-desa mana yang belum terjamah gitu ya. Ya makanya terima kasih banget ya buat Alden untuk ceritanya. Buat kalian yang mau kirim-kirim cerita, langsung aja kirim ke email ini. Dan sampai jumpa di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.